Oke, seperti biasanya kita akan kawal waktu Anda beberapa menit ke depan untuk ngobrol sambil ngopi, yaitu ada di Rembuk Kopi. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Selasar Merah Putih, satu-satunya tempat ngopi paling recommended yang ada di daerah Gerabak. Tentunya dengan Gerabak ini, ojo ilang Gerabak ini. Saat ini kebetulan konco ngopi kedatangan tamu masih muda, masih mampu berkarya, dan masih punya antusias tinggi untuk memajukan Gerabak. Kita sambut Mas Arif. Selamat malam. Selamat malam saudara. Mas Arif ini mungkin sering Anda lihat di waktu, terutama di hari Kamis, itu di pelataran Kecamatan Gerabak. Beliaunya itu adalah salah satu jasa, yaitu bagi Anda yang taat pajak, terutama kendaraan bermotor, baik roda 2 pun maupun roda 4, pasti ketemu dengan beliaunya. Mas Arif itu jasa pajak. Mas Arif, sedikit kita akan ngobrol-ngobrol. Mas Arif itu terakhir lulusan apa sih, Mas? Sarjana hukum. Sarjana hukum. Nah, dengan hubungan dengan konsentrasi jenengan untuk kuliah sarjana hukum, itu secara akademisnya itu jenengan kan tahu tentang sebuah hukum ya ini. Insya Allah. Nah, untuk pergaulan remaja yang ada di, terutama ada di daerah Gerabak ini, apakah berpotensi berbenturan dengan sebuah hukum, Mas Arif? Kalau untuk Gerabak sebenarnya banyak pelanggaran-pelanggaran hukum untuk anak-anak muda. Jelas nongkrong malam di tempat-tempat perkantoran seperti atau sekolahan SMP 1 depan Margotomo Balai Desa Gerabak, terus di dalam kecamatan itu sangat mengganggu dan itu juga melanggar hukum. Jelas itu bikin orang tidak nyaman, terganggu bisingannya. Banyak lagi, mungkin seandainya kita warga pemerhati Gerabak, dengan adanya tongkrongan mereka-mereka yang sebenarnya bukan orang Gerabak sendiri, mungkin bisa menjadikan suatu kegundahan, maksudnya dari warga asli Gerabak. Cuma karena kita itu kan kurang respect kayak gitu, kita bilangnya tidak mengganggu diri ini, kita tidak kan hanya dicuekin babasan. Nah, sebenarnya itu bila kita ambil kesimpulannya itu melanggar hukum. Mari kita sebagai warga Gerabak yang taat hukum, tahu hukum, mungkin dengan balai desa ikonya Gerabak di tengah-tengah jantungnya kota, ada banyak tongkrongan motor-motor, tongkrongan orang-orang yang mungkin di situ juga ada minuman miras atau yang lainnya, karena kita juga tahu lah di Gerabak rentan ya, jelas rentan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut untuk tentang hukum nanti ke yang lain. Kalau menurut jenengan Mas Arif, kewenangan siapa sih kira-kira dengan hal yang seperti itu? Mestinya entah itu memberikan himbauan atau mungkin teguran, itu sebenarnya mesti dimulai dari tahap yang mana dulu, atau kewenangan siapa kira-kira? Jelas kewenangan hukum itu tetap milik penegak hukum, entah dari kepolisian, dari Siskamling, dan aturan-aturan yang ada di daerah yang itu perkantoran ditempati. Mungkin kalau untuk perkantoran dan SMP 1 kan milik di bawah instansi pemerintahan Gerabak, cuma kan letaknya di dusun Gua, mungkin dari sistem Siskamling atau mungkin ada warga Gua sendiri sebenarnya sudah antisipasi jelas itu, dan dari penegak hukum sendiri. Mungkin kalau tidak ada laporan dari warga, ya udah jadi aduan masalahnya. Iya, tidak akan terjadi. Gimana ya, kalau untuk kita menghimbau untuk mereka kan mungkin kita dicuekin karena kita kapasitas kekuatan kekuatan kita kan tidak bisa untuk mengurak-urak ini, kita mau mengambil sikap kan tidak bisa. Apakah mungkin gini, di Gerabak sendiri itu kurang adanya pabrik area gitu, mungkin jadi mereka nongkrongnya yo mungkin loh di sebuah tempat-tempat yang mungkin mereka merasa nyaman, tapi suatu ketika kalau Gerabak itu sendiri mempunyai pabrik area, mungkin nggak akan seperti itu, atau bagaimana menurut Anda?
public area itu banyak sebetulnya. Cuma itu kan komunitas Wilson, komunitas Oswan, motor itu ya. Iya, motor itu jelas. Komunitas yang lainnya juga ada, mabar atau yang lain. Nah itu mungkin kita prihatin, mungkin kados seperti Bang Ande lah tahu, Mas Ucu juga tahu, Bang Gerabak itu sebenarnya gimana potensi tempat-tempat yang memang jadikan tempat untuk rest area juga sebenarnya banyak. Cuma pengarahannya kan tidak ada dari stakeholder sendiri dari Gerabak, pemerhati Gerabak, mungkin dari stakeholdernya sendiri kan dari kalangan pemuda yang ada di dusunnya masing-masing tidak mengarahkan. Ini tentang pendidikan bagaimana, ini tentang sopan santun gimana, ini tentang aturan-aturan main di Gerabak kan tidak ada. Nah, seharusnya pemerhati seperti Mas Cucu, Bang Ande, Mas Agung kan ada kesempatan bisa bersosialisasi mungkin dengan pemangku daerah Gerabak ini dari kepolisian, dari aparat pemerintahan kan bisa kita punya usulan apa yang sekiranya ke depan itu memang mereka-mereka yang tidak pantas duduk atau nongkrong di tempat yang tidak sesuai bisa menempatkan mereka. Dek, kalau kita mau nongkrong tempatnya ya datang sini. Cuma tempatnya itu juga difasilitasi, mungkin gitu aja. Ya mungkin karena ya balik lagi ke ada sebab akibat, artinya ketika ada asap juga kemudian ada api ya. Sebab akibat itu mungkin karena anak-anak itu nongkrong yang menurut versi mereka itu ya asik di sini dan itu. Nah makanya kemarin sempat kita singgung bahwasanya ada apa ya, kayak semacam bekal ya Mas ya, bekal dari circle kita terkecil kan gitu, bahwa circle terkecil ini yang memang mempengaruhi bahwa ketika si anak itu mungkin nongkrong di suatu tempat yang dalam tanda kutip tidak pantas atau mungkin yang tadi kita kan ini menimbulkan kerawanan kan ini mungkin gini sebenarnya gini mungkin anak-anak itu kan karena kita juga kita kan pernah nih di umur-umur mereka lah ya kan, tapi mungkin karena sekarang tuh jauh lebih berbeda baik resiko tantangan dan sebagainya, karena balik lagi bahwasanya bekal mereka ini gimana sih kan gitu toh akhirnya. Tapi balik bener juga sih misalnya masalah public area dan sebagainya, karena dengan jumlah penduduk kita juga yang generasi yang mudanya juga sangat banyak. Sementara yang kita juga butuh sebenarnya tempat nongkrong, cuman karena kita ini dengan pertimbangan tertentu nek kena angin malam ya rada wato kan otomatis kita mencari tempat yang mungkin mungkin kita lebih agak safe ya. Cuman kalau anak-anak itu kan akhirnya yang di sini yang ditakutkan kan menimbulkan kerawanan itu. Dan kalau ingat mungkin beberapa tahun yang lalu itu waktu perang sarung. Bukan yang yang tadi di omong Mas Arif yang di depan SMP bahkan sempat digerebek warga itu toh. Nah, itu kan salah satunya kan, salah satu contoh yang ketika itu memang terbukti meresahkan. Jadi maksudnya balik lagi ya memang ini adalah ya kalau ditanya ini pekerjaan kita bersama-sama lah. Mungkin kami di bidang yang mungkin kami menyuarakan ataupun menampung lah dari teman-teman yang mempunyai keresahan yang sama. Nah besok kayaknya bagus nih kita undang juga nih yang memang pemangku-pemangku yang mereka juga tentunya punya jawaban dan juga punya dalil-dalil kan bahwasanya ini kayak gini dan ya ini bukan sesuatu yang mustahil lah artinya gitu. Oke, lanjut Mas Yujud. Ya, saya dengar sendiri bahwa rata-rata yang nongkrong itu juga kebanyakan juga bukan dari masyarakat terdekat. Iya kan, tapi ya lingkungan terdekat yang berapa. Kemudian kalau sampai sekarang nih, tadi saya melihat pernah ada penggerbekan upaya-upaya pemuda di daerah kita sendiri itu sampai sejauh mana sih sekarang ini dengan mengkantor dengan seperti itu. Pernahkah ada upaya untuk entah itu himbauan atau apa pendekatan dan sebagainya atau bagaimana itu kalau menurut pengamatan Mas Arif sampai sekarang ini? Karena mungkin bahasa jelek tapi kita kok sering menegur tapi yang menegur cuma itu aja, kurang ada respon dari lebih dibutuhkan koordinasi dengan beberapa pihak semua elemen gitu ya kan, semua elemen kan ada kemudahan juga jalan, kemudian juga pihak sekolah dusun terkait juga ada andil, kemudian juga dari pihak sekolah, dari pihak warga mungkin betul juga dari pemerintahan setempat juga mesti ada
ada kebersamaan lah itu sama-sama. Di tempat tembok itu ada batas tongkrong ada. Ya, ada. Cuma kan lama kelamaan kan hilang karena itu kertas. Ya. Mungkin Saya kalau pernah baca bahkan ada himbauan sampai di situ seperti pedagang itu dilarang di depan. Ya. Nah kalau kayak gini Mas Jo, kalau pedagang itu kan secara otomatis gini ya, karena mungkin ya itu tadi ekonomi. Pedagang itu kan dia akan nongkrong di mana, dia akan duduk di mana. Tapi kalau kita juga mau jujur sebenarnya kita lebih kecil mungkin bicara kan memang Margotomo itu kan juga titik yang paling aduhai juga sebenarnya secara ya kalau saya pedagang saya akan ngincer di situ juga walaupun secara estetika kota kan itu jelas di situ adalah wajah ya kita kan kalau misalnya saya orang Secang nih mau ke Gerabak ini disambutnya kan nggak mungkin di kayu puring toh langsung kan gitu ketika merasakan aura kota itu kan ketika masuk MTS mungkin kalau sekarang mungkin MTS lah ya dari POM itu udah mulai ya rasa-rasa metropolitannya udah ada tapi yang bener-bener welcome-nya itu kan memang di Margotomo itu tapi ya memang itu tadi ini menarik sih kalau itu apalagi kan tempatnya remang-remang remang-remang tuh jadi mau di pojok gitu ini gitu kan. Tapi remang-remang itu kan sebenarnya bukan dibuat Mas karena memang itu kan sekolahan. Jadi kalau malam ya remang-remang. Iya. Ada yang dari kantor balai desa. Seharusnya apakah kita kalau malam juga memang minim penerangan. Iya. Ataukah gini? Ya kalau disetting seperti misalnya ya karena dengan alasan anggaran kan juga efektivitas juga mungkin atau mungkin memang harus terang kan gitu. Ya mungkin gini. Jadi anak-anak itu aku melihatnya dan ini panjang golek sing ngumpet kok. Jadi ya tongkrong. Ya kenapa? Nah, sekarang kenapa nggak di sawah misalnya? Ya kan beda. Sekiranya orang masuk arep gopit motor, masuk arep renteng nang sawah yo sing rada peteng. Ini ketok. Ya lucu dong. Jadi eksistensinya tetap. Kepuasan keramaian itu. Iya. Maksudnya kalau lapar cepet gitu Mas? Nek di kepuasan jelas tongkrong di situ ada kepuasan. Ya mungkin bangga ada kebanggaan. Estetikanya ada. Nek Walaupun toh itu bukan orang Gerabak. Boleh padang. Pokok ora nang perapatan Gerabak sing isor nang kuwi itu jelas. Tapi gini, misalnya oke kita berbalik ya. Ini kan balik lagi ke ramean anak muda dan bla bla ya. Ini kan sebenarnya pengaruhnya ya kan terhadap laju tumbuh kembangnya kendaraan bermotor khususnya roda 2 yang sekarang sudah biasa di kita itu udah banyak banget kan gitu. Ini kan indikator juga sebenarnya. Selain kebutuhan berarti kan orang Gerabak mampu untuk membeli. Contoh di rumah kita masing-masing. Di mana anak laki-laki atau perempuan yang memang bekerja, berarti itu jumlah motor yang kita punya, benar nggak? Iya. Hampir lebih, kadang lebih. Kadang lebih. Kalau gaden barang. Iya. Tapi maksud saya kalau di sini dengan indikator bahwa ekonomi ini udah mulai stabil. Orang kita juga sudah mulai kota lah. Sekarang di iklan itu di TV atau di internet atau di YouTube itu apa? Misalnya motor A ya, dari Honda atau dari apa? Itu berapa hari kemudian di Gerabak itu udah ada yang punya loh, misalnya Vespa Matic dan sebagainya. Nah, kita nggak bicara masa tingkat konsumennya. Konsumsinya udah hampir rata-rata. Ini kan harus bisa dari barang-barang nih. Terus kemudian balik lagi kadang inget nggak waktu menjelang ngabuburit kan sama kasusnya, bener nggak? Kita bedah deh, itu coba kita bedah deh itu fenomenanya. Yang saya aku sebenarnya nggak riset, aku cuman kebetulan ketika pas ngabuburit itu kebetulan ada kerjaan sana sini itu nggak ada sih yang seheboh Gerabak itu coba kita bedah masing-masing. Nah menurut aku gini, ini kan akan ada pandangan beda nih. Aku orangnya nggak suka yang rame-rame misalnya, mungkin Bang Ade suka, Mas Arif mungkin senang juga, orang nonton orang itu mungkin suka. Tapi sebenarnya di situ kan ada sebuah fenomena gitu loh. Fenomena apa sih yang seperti ini kan gitu. Kalau kami orang media ini menarik kan gitu. Ketika dia berjalan, otomatis gini, kalau analisa aku pribadi, nanti koreksi kalau salah ya. Dia udah jalan dari rumah, ketika posisi dia puasa itu, dia udah beli bensin dong. Pertamina diuntungkan satu. Kedua, dia bawa duit dong. Entah dia mau beli di mana, terserah. Nah ini kan berarti perputaran uangnya banyak. Tapi maksud saya, kan udah nggak muat itu loh dengan kondisi anak-anak seperti itu tuh. Ya, ini kan berarti sekarang masuk ke tadi yang menjadi pembahasan. Untuk karena memang Mas Agung benar, memang tingkat ekonomi Gerabak itu memang tidak ketinggalan dari desa-desa mungkin kecamatan lain ya, tidak ketinggalan, mungkin bisa lebih untuk Gerabak sendiri karena memang
kita ada ya berapa jangan tahu lah kota tidak pernah tidur ini berapa sekarang? Iya, 24 jam ya. Iya, 24 jam. Ukuran desa lah. Iya, ukuran desa. desa. Ukuran desa. Nah, kan pasti ada ekonomi, ada kejahatan apapun pasti di situ ada. Berjalan seimbang. Ya, seimbang. Dampaknya akan mengikuti pasti ya. Kriminalitasnya jelas akan lebih gitu ya. Nah, itu untuk yang tadi kita tentang masalah pemuda yang ada di nongkrong ya, yang di tempat-tempat yang tidak merusak estetika tadi. Nah, sebenarnya bagaimana dengan adanya media ini mungkin bisa kita menggugah mereka-mereka yang ada di dusun yang ditempati kantornya, ya, apalagi berdekatan dengan masjid tempat ibadah. Setelah subuh itu satu PR, walaupun pernah diopiak-opiak, pernah ditegur, pernah diberi pengumuman, sampai sekarang tetap masih ada. Nah itu buntunya di mana? Kita seperti orang media dan itu langkah konkret yang lebih ini ya, jitu mungkin. Mungkin yang menurut saya gini Pak Tek, ketika tempat-tempat itu terlalu terang, mungkin dia akan menghindar kok dari keterangan itu. Berarti PLN gitu, sama pemasangan CPU gitu. Jadi menurut saya kalau itu penerangannya akan kita lebihkan, orang itu akan bergeser kok. Yakin, ben pun itu arep ngomong nih, aku tak tongkrong nang kono suatu ketika nek difoto ben ketok mburine ana background-e patung misalnya kan gitu. Tapi suatu ketika di situ padang, wong juga akan blacklight dan sebagainya. Wah, ternyata nang ngene apik ini awan. Ya, ora mungkin di tetek awan lah itu, mah dikira kekaring kan gitu. Jadi menurut saya ada bentuk-bentuk ya penambahan fasilitas-fasilitas tertentu di mana dia itu merasa ya non saya sakjane kita tongkrongan itu boleh tempat yang nyaman, tapi berhubung itu terlalu terang, mungkin bagi mereka juga nggak terlalu nyaman. Nah, mungkin akankah seperti itu, Pak Sarif? Seharusnya itu ide yang bagus. Kalau tentang penerangan itu memang bisa mengurangi, karena sebetulnya mereka juga malu. Tapi karena minggu jai dong ora gelem kan di WA, di mungkin ayo nganu ngopo kuper atau nggak pernah keluar kan, akhirnya mau asik no. Geret yang lain meneh, nah akhirnya kan jadi komunitas paguyuban. Cuma kalau penerangannya tajam, mungkin suatu saat mereka juga akan menyingkir sendiri. Tapi gini, tak potong, misalnya dia diterang, apakah itu hanya memindahkan kasus A di daerah A menjadi di kasus B ya? Iya, benar nggak sih itu? Berarti kan nggak akan menepi, nggak selesai dong. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan permasalahan nongkrongnya, jadi nongkrong itu kan juga nggak ada salahnya ya. Iya, kita nggak larang juga gitu. Lagi itu beberapa komunitas yang saya lihat di sana. Kan kalau nongkrong itu khusus di sana itu motor merek ini semua, jenis ini semua. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu memiliki satu komunitas yang dimana di situ itu mereka akan ada interaksi sehubungan dengan hobi tadi. Butuh validasi lah. Iya betul, ada tukar-tukaran entah itu info lah. Informasi dan ternyata di situ juga pasti ada nilai plusnya dengan adanya komunitas ini. Artinya yang sekarang ini yang kita mau ambil benang-benangnya, nongkrong ini boleh, tapi harus ada batasan-batasannya. Artinya kalau sudah sampai mengganggu di situ misalnya ada seperti miras, kemudian juga berbicara terlalu keras sudah mengganggu lingkungan. Oke, setelah kita seruput kopi ya, kita bakal lanjut lagi. Ya, Mas Arif, kita melihat sebenarnya potensi pemuda di Grebek itu luar biasa dari berbagai sektor lebih jelas, baik itu kesenian, olahraga, kemudian hal-hal yang lain juga sangat maju sebenarnya. Nah, ini untuk kedepannya nih, melihat ini perkembangan teknologi juga yang sudah cukup sangat membantu gitu ya. Nah, kalau seperti pandangan jenengan, pemuda di Grebek ini kira-kira arahannya mau seperti apa kira-kira kedepannya, himbauan-himbauannya atau mungkin apa ya, saran-saran buat mereka. Jadi gini Pak Tek, mungkin sebentar Pak Arif, saya yang nambahin dulu dan ada pencerahan sedikit. Jadi gini, Mas Arif ini adalah termasuk jiwa muda yang akan ikut konsentrasi yang 5 tahunan.
Itu satu-satunya. Suatu ketika kalau Mas Arif ini memang Allah menghendakinya, suatu ketika kalau dia ada duduk sebagai wakil rakyat, mungkin dia apapun sih yang nggak untuk mendapatkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan kalau suatu ketika jenengan memang dikehendaki, dalam artian dikehendaki di sini dunia menghendaki gitu loh. Bumi menghendaki bahasanya jenengan akan menjadi sebuah wakil rakyat. Apakah bisa memberikan sebuah perubahan terutama di pemuda tadi? Kalau saya ambilnya itu di olahraga, suka kan memang saya hobi olahraga. Cuma olahraga yang ada di Mirabat itu sendiri kan olahraga yang menonjolkan sepak bola. Padahal di lain sisi seperti pencak silat, badminton kan potensi dan rata-rata juara loh Mas. Iya. Pencak silat itu yang dari SH sendiri pernah mewakili provinsi orang berapa? Mungkin dari badminton. Nah itu digali serius, mungkin ada karena untuk sepak bola sendiri memang hampir rata semua orang suka. Cuman setelah tuanya kan tidak ada jalur khusus untuk bekerja. Mungkin dari badminton bisa lewat BUMN, BUMD bisa masuk entah di PDAM atau mungkin di Bapas atau mungkin voli itu juga ya. Iya, rata-rata situ dari pencak silat, lari, BPD juga bisa masuk. Kita itu yang memang dari sepak bola mungkin yang kita tahu lah Nun Sewu, kita banyak tuh orang-orang pemain sepak bola yang hebat itu yang dari berapa, cuma setelah tuanya kan bingung tidak tersalurkan akhirnya ya nggak jelas. Cuman yang dari badminton, lari kita juga ada yang masuk di PDAM juga ada, udah ini yang dari lari BPD juga ada. Itu seperti susuan itu kan dari lari itu. Dari badminton penggadian juga ada. Dari banyak kok. Nah, itu kita dorong untuk mereka-mereka yang punya semangat untuk di olahraga itu. Kita kasih tempat, minta sama pemerintah setempat itu diberikan kan rata-rata sebagian tempat untuk latihan sendiri nggak ada Mas Ade mungkin tahu atau yang khusus olahraga itu untuk daerahnya masing-masing yang kita dikasihkan izin untuk mereka-mereka yang memang mengampu di bidangnya. Jangan ngerti deh kemarin yang ada di lapangan itu kan bukan tempatnya, tapi memang karena itu lapangan ya monggo gunakan. Dan untuk yang ada di Kliwonan mungkin juga bingung. Selama ini kan ada kita lihat sendiri yang ada di yang udah ada wakilnya, ya mungkin kita udah efeknya udah ada. Nah, makanya mari kita bersama-sama kan gini, kita kan saatnya yang muda itu tampil, bukan kita untuk berubah seberapa besar, tapi berubah seberapa besar untuk pembangunan di daerahnya. Kan itu cuma saya tagline-nya itu kok, saatnya yang muda tampil, bukan seberapa besar kita berubah, tapi seberapa besar pembangunan dalam perubahan pembangunan itu. Berarti Mirabat yang notabene menjadi ikon Kecamatan Ngablak Secang itu kan bisa hidup lagi. Apalagi saya yakin Mirabat itu banyak potensi-potensi itu, cuma stuck kan. Karena tidak mengganggu urusan kita, tidak mengganggu nyaman padahal kasihan 24 jam loh di Mirabat, kota tidak mati, baru tidak tidur itu baru berapa tahun kita bisa lihat. Kalau Mas Andek sendiri kan mengalami yang namanya pasar pagi. Sebelum berapa kegiatan yang malam itu tutup, susul tidak ada lagi. Yuk kita bareng-bareng lah. Siap. Yuk. Jadi gini, menarik nih, saya kadang dapat rahasia. Menarik kadang Mas Juju ini kan bilang wah potensi kita ini bla 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 bla. Benar gak Mas? Dan itu hampir semua ngomong dong Mas. Iya. Baik dari masyarakat dalam
kita sendiri maupun dari luar. luar. Nah, tapi pertanyaannya kan kalau hanya mitos itu kan berarti nggak ada bentuknya atau gitu. Bentuknya, Nggak ada realisasinya ya. Sedangkan maksudnya yang dimaksud di sini sedangkan problematika yang ada di pemuda ini hanya bergulir dari waktu-waktu dan mengulang seperti siklus kan. Itu lagi. Nah, sebenarnya gini, kita bedah lagi nih. Bentuk realnya apa sih gitu misalnya ya. Biar nggak jadi mitos nih, aku kan kesindir juga nih anak gerabak juga bos. Ya kan bukan soal ini tapi kan yang sederhana aja lah. Mungkin kita mulai dari yang sederhana aja lah ya kan. Misalnya memang benar ada yang ini, yang itu, prestasi ini. Apakah gini di zaman hari ini tuh mereka tuh nggak mau terlihat, tidak menonjol atau memang kultur masyarakat kita juga yang weh-weh-luweh misalnya ya. Jadi mungkin mereka tahu tapi dalam circle yang kecil. Makanya gini, kalau diingat bahwa saya ketika sama Mbak Ade dan bersama beberapa teman itu pengen ada gerabak ngenik ini sebagai apa ya, media kecil lah, karena kita anggapnya kecil gitu ya, karena pengennya tuh gini, pengennya gini Mas. Ketika ada sesuatu tuh pengen kita suarakan gitu loh, pengen kita beri simpelnya adalah kita mengabarkan aja lah bahwa di di Ngerancah ini ada kopi yang ini nih gitu. Kemudian ini di mana Banara nih ada ini dan sebagainya. Itu sebenarnya kan mungkin menurut saya pengen mematahkan mitos itu gitu loh Mas, maksudnya. Sama juga enggak, maksudnya gini. Iya, mematahkannya kan gini. Saya sudah berbuat loh. Maksudnya kan gitu. Kita udah berbuat loh. Maksudnya mungkin kita setuju ya berempat bahwa yuk yang lain juga melakukan hal yang sama, hal yang kecil, tapi maksudnya kan nggak harus, ya kan itu kan defeknya masing-masing ya, maksudnya di bidang maksudnya Mas Arif itu di bidangnya masing-masing gitu loh. Misalnya contoh ketika di media sosial, oke saya ambil nih, kan di dalam agama, di dalam kita bernegara ini kan ada banyak banget elemen ya. Misalnya contoh, aku juga mungkin beberapa kali lah bersinggungan ataupun bekerja sama ya, lebih tepatnya bekerja sama misalnya aku didapuk nih untuk meliput acara NU nih. Di sana itu ribuan sumber daya manusia, pemuda hebat ini. Contoh kecil aja, pasukan Banser itu, ya mungkin Mas Arif nanti bisa cerita atau kalau perlu Gote kita hadirkan sini tuh. Itu mereka militan, maksudnya artinya ketika mereka sudah diberi tanggung jawab, yo, dengan mereka sudah dijanji ID card dan sebagainya, itu kan mereka juga. Nah, artinya mereka artinya gini, dengan hal seperti itu kan mereka bangga nih di daerah mereka bahwa ya, nah, ayo yang seperti itu, seperti ini, kemudian mungkin ada lagi yang mungkin yang perempuan misalnya di Fatayat atau di Muslim dan sebagainya. Kalau memang ya karena oke lah kita juga masih kental NU-nya kan. Tapi maksud saya juga ada beberapa pemuda lah yang akhirnya juga mempunyai daya dobrak yang lebih dari kita gitu. Harapannya lebih dari kita gitu loh. Kita tuh ya sebenarnya kita belum apa-apa kan gitu loh. Tapi maksudnya mungkin yang jangan mitos itu ayo loh. Apa perlu gini loh maksudnya? Kita tuh elemen-elemen itu ngumpulnya ya siapa yang mau ngumpulin gitu loh maksudnya. Ya siapa yang mau ngumpulin. Sementara ketika gini. Benar nggak? Elemen itu seharusnya dikumpulkan. Dengan artinya dengan menanggalkan keegoan kita, terus baju kita taruh, terus kita pakai baju logo G aja gerabak semua, dan akhirnya misalnya kita bikin sebuah festival nggak tahu apa, cuman akhirnya nonjok gitu. Karena gini, Mas Arif mungkin kalau berdua ini mungkin udah bosen kali ya dengar saya punya analisa ya. Jadi kayaknya pengen contoh kecil ya yang di jejak digital aja deh gitu loh. Ketika orang gerabak Magelang itu dia di deret Google itu pengennya saya itu potensi yang memang selama ini menjadi mitos tuh ada semua gitu. Melalui apa? Yuk kita belajar gitu loh maksudnya. Kalaupun misalnya saya juga kurang ilmunya, Mas Arif kurang atau siapa dulu, ya saya belajar sama siapa? Dan yakin bahwa ada anak gerabak yang juga bisa memberikan ini Mas. Oke, serutup lagi kita tambah malam tambah tipis nih. Jadi beda. Memang kopi di Selasa nih memang beda. Walaupun kita menikmatinya ini dengan seru di setiap malam minggu nih ada yang beda nih konsepnya nih, karena ada beberapa saran nih dari
netizen gerabak nih Mas Jojo, jadi biar kayaknya lebih mesra nih dengan teman ngopi kita kali ini. Jadi balik lagi kita di sesi terakhir nih, sesi di 2024 makin dekat. Dilanjut. Jadi gini, Mas Arif, jenengan bisa melihat bahwasanya hal yang bisa membuat sebuah perubahan itu kan diharapkan generasi muda kan seperti Jelas, itu. ya. Kita bisa lihat beberapa tahun ke belakang ini bahwasanya pesta demokrasi yang diwarnai dengan beberapa elemen termasuk pemuda itu kan pemuda sudah merasakan apatis karena tidak bisa melihat adanya perubahan. Ya, apakah jenengan bisa membuat mindset pemuda-pemuda itu untuk berubah, untuk membuat jadi pesta demokrasi itu akan lebih ibaratnya berwarna dalam artian bisa menaungi aspirasi dari pemuda sendiri? Kita tetap berkomitmen, kita harus bisa dengan tadi tidak lepas dari tujuan kita harus bagaimanapun mengedukasi pemuda tadi. Kita tetap guide, itu kita elemen masyarakat mulai dari Thomas, Toga, Toda itu kita guide. Bagaimanapun juga kita memerlukan mereka dan dari pemerhati juga dan media itu suatu jembatan yang memang bisa mengarahkan tadi pemuda yang apatis menjadi pemuda yang peduli. Iya. Peduli. Jadi, dengan edukasi lebih lebih mengenal untuk jelas nah, itu. ini kira-kira kiat-kiatnya yang paling jitu nih masuk ke kalangan pemuda Gen Z. Iya, Gen Z itu secara konkretnya kalau menurut Mas Arif gimana kira-kira? Kan pemudanya dibagi mulai dari 13 tahun sampai 30 pemuda itu. Oh iya. Itu pemuda itu jelas di situ dan itu yang mulai kita mulai dari yang pemilih mungkin 17 tahun ke atas yang sudah ber-KTP itu. KTP pemuda yang sudah ber-KTP sampai 36 produktif. Iya. Kita arahkan, kita masukkan, kita menggandeng elemen-elemen dari tokoh agama, Toda dari tokoh pemuda sendiri, dan Thomas tokoh masyarakat kita gandeng elemennya, kita jadikan bahan, kita dari pemerhati. Oh itu dusun sawan ke pemuda ini sebelum mabar di sini, dan kita ada dari media. Oh iya ini kan kalau diupload dari orang luar gini enggak, wah gerabak sebetulnya yang dulunya kenal dengan religinya, sekarang udah mulai hilang. Iya, mulai terkikis ya. Apalagi nuwun sewu, kita yang namanya kita harus siap dengan perubahan kan perbedaan, kita harus siap menerima apa yang ada karena zaman memang itu kita kalau tidak ya udah kita lekang oleh zaman itu sendiri. Jadi partisipasi dari lapisan masyarakat juga mungkin dari tingkat terkecil, mungkin dari keluarga untuk memberikan sebuah edukasi bahwasanya ini pesta demokrasi harus dijalankan dengan baik dan benar itu mungkin akan lebih efektif ya untuk biar generasi muda itu jangan terlalu apatis gitu loh. Jelas, kita harus bikin sepeduli mungkin pemuda itu tentang politik. Kita awali dengan pribadi saya. Saya punya cita-cita. Setelah saya mungkin bisa duduk di parlemen, saya ingin menciptakan pemuda-pemuda dari wilayah Gerabak khususnya dan umumnya bisa dari Dapil 4 sini kita mengambil. Kalau menerangkan ilmu-ilmu kiat-kiatnya seperti kalau itu mungkin kita fasilitasi. Wong saya sendiri mungkin dari ormas itu sendiri, wong yang ikut ormas di Banser sendiri. Kok wah itu kurang kita siap dana urunan, kita patungan. Mas Arif ambil berapa? Setiap ada anggota baru saya siap memberikan uang 250.000 untuk beli seragam. Semua dari bawah sampai atas saya siap. Mungkin harganya sekitaran standar itu 800 sampai 1 juta. Kita udah modalin 250. Mungkin yang 700 mungkin dari personalnya ya. Iya, personal biasanya 200 mungkin dari iuran atau mungkin dari patungan konco-konco. Oh, yang ngepam itu ada ini Kak ya, ada kasnya ya. Iya, ada kadang mungkin tapi kita tidak tidak minta mungkin ada kepedulian, wah sudah di sing wis nyambat gitu ya. Mungkin kasih, mungkin karena tidak semua personel ikut, cuman karena ada wadahnya ya kita dikasihkan tempat ini kas. Nah, kita jadi lebih berkembang lah ya. Iya. Artinya juga sebenarnya gini Mas Jojo, mungkin
edukasi politik itu juga mulai bisa dari organisasi terkecil yang kita Jelas. juga. Karena di situ kan ada sistem, Betul. ada ADART yang memang tegak garis lurus ke undang-undang, ke Pancasila dan bernegara, dan yang pasti itu mungkin edukasi itu mulai dari situ. Hanya saja mungkin yang kita kemarin bahas juga, hari ini kita bahas kan ada Gen Z, ada apalagi ini ada sebenarnya kalau kita ke swing voter artinya pemilih mengambang nih, panjang lagi nih, bisa sampai ngeri, hari Jumat depan nih kita bisa Jumahan ini gitu. Tapi oke lah, maksudnya mungkin bahwasanya memang tindakan-tindakan real itu ternyata memang sudah dimulai dari kebetulan kalau ini beliau kan juga aktif di Ormas ya, ada di Ormas, kebetulan di sini Ansor juga, ternyata memang edukasi politik itu juga sudah dimulai di situ gitu loh. Jadi ternyata juga terjawab gitu lah. Tinggal mungkin kita narasumber yang lain nih mungkin bisa menilai dari sisi yang lain juga, edukasi politiknya itu bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Oke Mas Jo, mungkin bisa ditambahin lah. Baik Mas Arif, terakhir ini menurut jenengan ini pesan-pesan nih buat masyarakat, lebih lagi untuk generasi muda sekarang, Gen Z ya, menghadapi pesta demokrasi tahun depan ini, kira-kira ada pesan apa ini Mas? Sehingga lebih ke arah yang lebih baik ya, bagi perkembangan di daerah, kemudian juga para kontestan dalam mengikuti pesta demokrasi itu agar bisa menjembatani apa yang dikehendaki masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini kira-kira ada pesan-pesan apa ini Mas? Ya karena saya sendiri mengawali dari pemuda, ya kita buktikan, kita menggait, karena di sini juga ini kan timingnya pas di ini, kita menggait suara sebanyak-banyaknya, dan setelah suara itu terkumpul dan sudah melampaui target, akhirnya ada wakil pemuda. Contohnya saya berani melangkah di ini termasuk politik itu termasuk kontestan termuda di Kabupaten Magelang ya Mas? Ya, termuda enggak, cuma dari desa kita, dari iya. Dapil 4 ya. 4 usia kan paling muda ya. Kita bisa mewakili, dan mungkin karena saya juga banyak teman punya koneksi dari berbagai macam elemen, nah itu kita gunakan, kita salurkan, kita ajarkan. Dan cita-cita saya itu, saya ingin mengambil besok kalau kita ingin dari pemuda-pemuda yang lain kita tampilkan, mau dari partai apapun enggak masalah. Yang penting kita berbuat untuk menuju perubahan pembangunan di desanya dan di dusunnya masing-masing. Kita tunjukkan bahwa Gerabak bisa seperti daerah yang lain dan menjadi ikonnya seperti yang dicita-citakan Mas Andi sama Mas Cucu tadi yang di depan. Ikonnya Gerabak itu gimana bisa tersalurkan dengan berbagai latar belakang orang-orang, bendera-bendera masing-masing kita jadikan satu. Kita minta memberikan kontribusi iya, sama-sama gitu ya. Komitmennya gimana kita realisasi. Kalau yang mereka nggak bisa dengan ya udah besok benamkan sekalian, nggak usah nganu. Setuju ya, setuju. Buat apa lah kita udah di Gerabak, udah enak, dipercaya ini kok ora iso ngopo-ngopo kan gitu. Udah cari duit di Gerabak, cari suara di Gerabak, mulai dari buang hajat juga di Gerabak, bikin anak di Gerabak. Kok tapi tidak ada kepedulian dengan Gerabak. Kalau memang kita besok mau label tok jadi wakil rakyat tok, tidak ada action juga percuma kan maksudnya. Kalau memang kita benamkan sekalian, itu saya. Ini dicatat dan ini menjadi momen. Besok kalau saya tidak ya udah. Enggak perlu dikenang sekalian. Enggak sekalian, besok ambil langsung. Ini Mas Arif, ini ada rekamannya, ini aja gimana panjenengan waktu malam jam segini malam Ahad ya, kok sudah jelas mengambil suatu sikap ya seperti ini kok tidak ada realisasinya kan gitu. Kita dari masyarakat bisa lah mungkin catatan ya Mas ya. Kita tunjukkan ke DPP, ke DPW sampai DPC. Kita dari konstituen Gerabak tidak, Mbah Mas Arif tidak peduli, besok tolong jangan direkom lagi, udah gitu aja. Rasa di ACC ya. Iya, karena itu mengkhianati
suara rakyat. Iya, Itu harus kalau memang enggak nganu ya Cuma jualan kan itu menangkan saya sekali ini. Itu cita-cita. Nah, saya harapannya karena kita terbatasi dengan sebuah waktu Durasi. durasi ya. Ini suatu ketika kita akan ngobrol lagi, kita panggil lagi Mas Arif dengan obrolan yang lebih menarik. Jangan lupa masih stay di Gerabak Minik Audio Ulang. Sekedar suara